Jadi waktu kesini bawa motor kan ya? Bawa motor. Oh ya, sebelumnya kalau boleh tahu kakak lagi bicara sama siapa ya? Nama saya Intan dari kelas 11B. Oh oke. Kamu lebih nyaman dipanggil Intan atau lagi? Intan aja. Jadi Intan dari kelas 11B. 11B. Oh iya, Intan berapa? Berdua aja. Oh berdua? Cewek cowok? Cewek-cewek. Oh cewek-cewek. Intan dari mana? Dari kalau asal asli dari Karangasem, tinggalnya di Bedahulu. Itu ngekos? Ngekos. Oh ngekos? Sendiri? Enggak, sama keluarga berempat. Oh keluarga. Kalau boleh tahu kesibukan Intan belakangan ini apa? Paling karena lagi mau pindah rumah ya. Jadi kebanyakan lebih di rumah tuh bantu orang tua, bikin nyait-nyait jahitan gitu biasa. Kalau malamnya paling bantu-bantu belajar atau nggak belajar, udah gitu aja. Berarti ada keahlian menjahitan ya? Ada sedikit Oh, tapi. iya. Oke, kalau boleh tahu juga hobinya Intan apa? Kalau hobi belum tahu pastinya apa, tapi kalau gini sih lebih ke nonton ya. Nonton. Terus juga ada ya sekarang sedikit panas ya emang ya. Terus Intan kalau boleh tahu ada nggak pencapaian terbesarnya mungkin semester ini atau belakangan ini, mungkin akademik, soal akademik atau non akademik? Ada dari akademi Astungkara dari kelas 10 juara umum sampai kelas 2 tadi semester 1 masih dapat juara umum. Hebat ya. Sebelumnya kamu udah pernah melakukan konseling atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali berarti ya. Nah, jadi sebelumnya izinkan kakak untuk menjelaskan tentang konseling ya. Jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh kakak selaku konselor kepada adik selaku klien. Jadi tujuannya adalah untuk membantu adik mengatasi permasalahan yang adik alami. Jadi ada pun fungsi dari konseling itu sendiri, yaitu fungsi pengentasan di mana membantu adik untuk mengentaskan permasalahan yang adik hadapi, dan juga fungsi pemahaman di mana adik dapat lebih memahami apa permasalahan yang adik hadapi. Jadi selain dari fungsi konselor itu sendiri, ada juga asas-asas. Nah, asasnya itu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana adik nggak perlu takut untuk menceritakan tentang permasalahan adik di sini, karena sudah pasti kami akan menjaga kerahasiaan adik. Sudah, kerahasiaan data-data yang adik berikan kepada kami. Terus juga adik kesini itu secara sukarela. Itu salah satu merupakan asas dari konseling, karena klien datang ke sini itu harus dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain, seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada kemandirian, di mana kami membantu konseli supaya lebih mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak bergantung kepada konselor. Seperti itu dapat dipahami? Bisa. Sebelum Kak lanjut, apakah ada yang ingin adik tanyakan mungkin? Sebelumnya pengen tanya tentang konselingnya itu sendiri. Kalau misalkan dari konseling itu tidak memberikan jawaban yang tepat buat ini, apakah buat saya sendiri, apa ada sesuatu jawaban yang lain yang mungkin bisa diberikan kembali, atau mungkin apakah bisa berulang kali gitu untuk mempertanyakan hal yang sama, itu masih bisa? Tentu bisa ya dia. Jika kamu masih bingung, kamu bisa datang lagi ke sini, dan pastinya kakak akan membantu kamu dan mencarikan solusi lainnya. Terus kalau kakak sebelumnya itu mau menjelaskan tentang kontrak dulu ya. Jadi di sesi konseling ini kita durasinya itu 20 menit ya. Jadi kalau boleh tahu, kamu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mungkin? Atau Udah. mungkin
kamu ada yang mau diceritakan? Tujuan utama mau kesini itu mau nanya permasalahan, minta solusi dari permasalahan. Jadi karena sekarang mau naik kelas 12 kan tinggal sekolah lagi sebentar saja. Jadi pengen nanya tentang gimana untuk kedepannya karirnya bagaimana, apakah harus kesini atau kesana gitu. Sebelumnya saya kan masuk IPS, saya masuk jurusan ekonomi. Karena tujuan masuk IPS emang ekonomi, tapi di lain sisi kalau masuk IPA kan juga bisa masuk ke jurusan yang lain bebas gitu. Apalagi sekarang saya juga permasalahannya di biaya. Jadi kalau pengen untuk lanjut harusnya mau seperti apa? Jadi tadi kamu dari jurusan IPS ya. Kalau misalnya mau lanjut kuliah, kamu bisa banget sebenarnya ngambil manajemen bisnis. Apakah kamu ada ketertarikan dengan jurusan itu sebelumnya? Jujur ada banget. Oke. Terus juga kalau misalnya kamu mau kuliah sambil kerja, itu kamu harus bisa membagi waktu. Dan juga usahain saat kamu mencari kerja itu cari waktu kerja yang fleksibel. Artinya itu tidak mengganggu waktu kamu kuliah seperti itu. Misalnya kamu ngambilnya itu jurusan manajemen bisnis kelas pagi, nanti kamu bisa nyari kerja itu di sore ke malam itu jadinya. Dan itu pun kalau kamu sanggup ya, karena kan ya kita tahu lah kalau kerja itu pasti bakalan ada kesulitan di tempat kerja, terus juga pasti bakalan gitu, oh capek banget habis kerja besoknya terus lagi tugas-tugas kuliah gitu ya, seperti itu. Jadi usahain nyari kerja yang benar-benar fleksibel, biarpun dengan mungkin terbilang gajinya itu sedikit ya, tetapi ya dicukup-cukupin aja lah dulu ya gitu. Tapi sebelumnya kakak ada saran kalau mau kuliahnya mau cocok itu seperti apa dengan kondisi yang kuliah sambil kerja gitu? Oke. Jadi sebelumnya ini kalau kamu misalnya ada niatan nyari negeri? Pengen, tapi kalau dapat. Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau nyari negeri itu kamu bisa usahain di UNUD ya. Tapi kalau misalnya swasta yang dengan waktu perkuliahan yang tidak terlalu ketat itu bisa di UT kamu ambilnya. Jadi kalau kamu misalnya ambil kuliahnya itu di UT, itu sudah pasti sih bisa sambil kerja ya, karena kebanyakan juga mahasiswa UT itu kuliah sambil kerja. Terus juga kalau misalnya kamu ngambil di UNUD itu kan kampus negeri ya, dan pasti juga banyak banget kesibukan di kampus negeri, dan kamu harus bisa jadinya membagi waktu antara kuliah dan kerja gitu. Jadi kuliah sambil kerja itu sebenarnya itu nggak gampang ya, jadi harus benar-benar nyiapin mental kayak gitu. Terus juga harus bisa bagi waktu gitu. Jadinya mungkin kamu bisa mempertimbangkan mau kuliah di UT atau di UNUD, atau mungkin ada kampus lain yang kamu ingin atau gimana. Nanti tergantung gimana jalannya sih, sekarang masih bingung, masih pikir-pikir dulu gimana dapetnya di situ cari. Iya. Intinya harus siap gitu. Dan juga ya itu dah, pokoknya jalanin aja dulu ya. Jadi itu ya solusi dari kakak. Tapi untuk keputusannya itu kan dari kamu, itu nanti ke depannya. Tapi kalau kamu misalnya mau nyari solusi yang lain, kamu bisa banget datang ke sini. Jadi nggak usah campur-campur ya. Kasih banyak sebelumnya ya. Sudah nggak?